Lapang dada itu artinya menerima sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Padahal yang tidak kita sukai belum tentu tidak baik bagi kita. Di Al-Quran dijelaskan demikian. Maka orang-orang yang punya kesadaran hati ini, ya, atau kelapangan hati ini, dia akan merespon segala sesuatu dengan positif. Memang tidak berubah-ubah, fluktuatif modelnya. Tidak serta-merta kita itu respon positif terus. Kadang-kadang positifnya bagus, kadang-kadang menurun dan semacamnya. Maka memperhatikan kesadaran hati ini atau kelapangan hati ini setiap hari, setiap saat itu akan kita berhadapan. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial yang selalu berinteraksi akan menghadapi sesuatu yang belum tentu kita sukai. Baik dalam keluarga kita, keseharian kita bekerja pasti ada. Bahkan dalam perjalanan pun di jalan kita ada kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Maka lapang dada ini menjadi penawar bagi hati agar tidak menjadi hati yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk rukuk dan sujud, untuk zikrullah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mendekatkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawi itu mempunyai beberapa sifat yang mungkin sifat itu perlu kita teladani. Biasanya ini di pelajaran sekolah dasar, SMP atau juga madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah itu dijelaskan ada empat karakter Rasulullah SAW. Yang pertama siddiq, yaitu benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah, ya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, dan yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Ternyata keempat sifat ini sangat terkait, saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Kalau kita perhatikan, diantaranya yang perlu kita pelajari misalnya adalah siddiq. Sifat siddiq ini, sifat jujur, sifat yang baik ini menjadi syarat awal bagi kita untuk menjalankan agama kita. Karena tanpa kejujuran, tanpa kebenaran kepada agama ini, maka seluruh amal-amal kita itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan hancurnya bangsa-bangsa di dunia, hancurnya lembaga-lembaga internasional dan semacamnya, itu salah satunya karena hilangnya sifat kejujuran ini. Nah, kejujuran ini atau siddiq ini mempunyai 4 macam. Yang pertama adalah sidqun niyah, benar dalam niat kita. Yang kedua sidqul fikrah, benar cara berpikir kita. Yang ketiga sidqul kalimah, benar dalam ucapan kita. Dan yang keempat adalah sidqul amal, benar dalam beramal. Yang pertama sidqun niyah, benar dalam niat kita.
Karena niat ini menjadi pondasi awal dalam beramal, maka kita harus senantiasa memperhatikan niat-niat kita dalam beramal. Nah, orang yang punya niat yang baik itu diantara cirinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naik turun, banyak terjadi perubahan. Kadang-kadang situasi membuat niat kita itu terombang-ambing, naik dan turun keikhlasan kita. Makanya ukuran keikhlasan itu tiap orang tidak sama. Hanya Allah yang tahu sampai di mana tingkat keikhlasan kita. Mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, cara berkata-kata, cara berbuat dan semacamnya itu, maka niat ini menjadi pondasi awal tentang diterimanya amal-amal kita. Maka mengoreksi diri, ya, muhasabah ya, kepada diri kita dalam hal niat ini harus kita lakukan setiap saat, karena akan menentukan diterima atau tidaknya apa-apa yang telah kita lakukan. Kadang-kadang di awalnya kita punya niat bagus, di pertengahan mulai ada terombang-ambing, ya. Kadang-kadang bagus lagi dan seterusnya. Makanya memperhatikan, tugas utama kita sebenarnya itu adalah memperhatikan bagaimana niat. Kalau makan itu 3 hari sekali misalnya, tapi kalau niat itu setiap saat kita perhatikan. Kadang-kadang ada ada penyusupan, perusak niat kita. Dalam beramal kita, beramal ibadah maupun beramal sosial, terutama dalam masalah amal sosial ini juga perlu kita perhatikan terus. Ketika kita bekerja, bagaimana niat kita, bagaimana usaha kita untuk mempertahankan niat-niat yang bagus ini. Kemudian ciri yang kedua dari orang yang sidqun niyah adalah salamatus sadr. Jadi hati yang lapang. Kadang-kadang dalam melakukan sesuatu niat sudah bagus, ya, sudah ikhlas kita kepada Allah. Kadang-kadang ada gangguan ini, ada sesuatu yang tidak kita sukai, ya, yang memerlukan kelapangan hati kita. Ya. Lapang dada itu artinya menerima sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Ya. Padahal yang tidak kita sukai belum tentu tidak baik bagi kita. Di Al-Quran dijelaskan demikian. Maka orang-orang yang punya kesadaran hati ini, ya, atau kelapangan hati ini, dia akan merespon segala sesuatu dengan positif. Memang tidak berubah-ubah, fluktuatif modelnya. Tidak serta-merta kita itu respon positif terus. Kadang-kadang positifnya bagus, kadang-kadang menurun dan semacamnya. Maka memperhatikan kesadaran hati ini atau kelapangan hati ini setiap hari, setiap saat itu akan kita berhadapan. Karena kita sebagai manusia makhluk sosial yang selalu berinteraksi akan menghadapi sesuatu yang belum tentu kita sukai. Baik dalam keluarga kita, keseharian kita bekerja pasti ada. Bahkan dalam perjalanan pun di jalan kita ada kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Maka lapang dada ini menjadi penawar bagi hati agar tidak menjadi hati yang keras. Karena setiap saatnya, apalagi kita bersama keluarga, ya, ingin keluarga kita, istri kita seperti ini karena tidak sesuai kadang-kadang dengan harapan kita, maka di sini perlu kelapangan hati. Karena manusia itu tidak sempurna. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin pasangan hidup yang sempurna, itu mimpi mungkin. Karena mereka, istri kita, suami kita itu bukan malaikat, tapi manusia yang penuh dengan kekurangan. Caranya bagaimana? Lapang dada. Apalagi anak kita dibangunkan subuh tidak segera bangun misalnya, itu perlu kelapangan dada. Kan tidak mudah. Mungkin bapak-bapak yang selalu bersama putranya, ya, kadang-kadang pada usia tertentu mengalami kejenuhan mereka, sehingga tidak mudah untuk kita ajak. Maka perlu kelapangan dada. Kalau modelnya model apa ya? Katanya ada yang mengatakan begini, ada seorang Ustadz Bendri Jaisur Rahman, mungkin perlu dicoba diperhati di channel YouTube-nya kita simak, sangat bagus untuk bagaimana parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kadang-kadang rumah kita itu bukan taman surga, tapi menjadi markas militer, katanya begitu. Yang ada hanya perintah begitu. Sudah sholat? Kalau tidak, semacamnya. Atau mungkin bersama anak kita di masjid, katondu, padebuk dari budi dan semacamnya. Akhirnya anak itu muncul keras, ya, keras dalam hatinya, karena respon itu akan sesuai dengan yang dia terima. Maka kadang-kadang menjadi markas militer rumah kita. Ada kekakuan dalam hubungan
ya dengan keluarga. Kalau awal-awalnya mungkin ketika tunangan mungkin sangat sangat humble kita itu ya, mudah sekali lapang dada. Tapi ketika sudah berjalan perjalanan waktu, kehidupan bersama kadang-kadang membuat hati kita menjadi kaku. Jadi bagaimana rasanya pernikahan itu 40 tahun tapi serasa bulan madu, istilahnya begitu. Serasa baru terus. Maka lapang dada ini kuncinya, lapang dada, menerima istri, menerima anak apa adanya. Ini menjadi kunci untuk memperbaiki. Sebab apa? Kalau kita senantiasa kritik terus mereka, kita salahkan terus, ya ada penolakan. Sehingga hubungannya menjadi kaku. Anak tidak mau curhat kepada orang tua. Kenapa? Orang tua modelnya adalah model tentara, ya. Model perintah. Bukan tentara salah, bukan. Tapi perlu adanya pemahaman kepada kondisi anak. Kadang-kadang mereka mengalami kejenuhan dan semacamnya, maka kita lapang dada dengan terus memperbaiki. Sebab kalau kita lapang dada akan lebih mudah untuk diperbaiki. Jadi kita terima mereka apa adanya, kemudian kita perbaiki dengan pelan-pelan, kita beri teladan, itu lebih baik daripada model cara-cara lama, ya. Kan ada anak-anak sering dihukum, dikunci di jeding misalnya. Dulu ada kasus Ari Hanggara, mungkin pernah dengar, bapak-bapak yang sudah usia di atas 40 itu tahu kasusnya mungkin. Ada kasus Ari Hanggara yang dihukum di jeding sampai meninggal di jeding di kamar mandi. Ada anak itu, tetangga saya itu nakal itu etale ekopuran, kapung ka antale pecot begitu ya. Atau cara-cara lama, guru-guru ngaji pecot. Ya mungkin ada positifnya, tapi juga tidak bisa dilakukan terus-menerus. Karena di situ ada penolakan. Termasuk juga ada masjid yang tidak ramah anak misalnya, ya. Sedikit salah di kiri dan semacamnya, maka itu lebih baik diarahkan. Memang perlu lapang dada, karena sesuatu yang tidak kita suka itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita ini terus berpikir tajam kepada itu, maka kita menjadi keras juga akhirnya. Nah, maka lapang dada ini menjadi syarat yang sangat jitu untuk memperbaiki niat kita. Kepada segala keadaan kita, kondisi diri kita, orang-orang di sekitar kita itu perlu kita untuk salamatus sodr, untuk berlapang dada. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau itu bisa berlapang dada kepada segala sesuatu. Beliau bisa mempunyai respon yang berbeda kepada orang yang berbeda karena lapang dada. Bagaimana beliau dicintai oleh lawan maupun kawan karena sifat dari lapang dada itu. Itu buah dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat siddiq yang kedua adalah sidqul fikrah, benar dalam pola pikir. Benar dalam pola pikir. Kalau tadi sidqulnya itu benar dalam berperasaan, karena niat itu dirasa atau positive feeling, ya. Benar dalam berperasaan. Kalau sidqul fikrah itu benar dalam berpikir, positive thinking. Orang-orang yang benar cara berpikirnya mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah at-tajarrud bil manhaj. Dia itu melepaskan keyakinan lain, mengokohkan keyakinan kepada sistem agama Islam ini. Ini menjadi syarat pertama orang yang cara berpikirnya benar. Jadi dia yakin betul kepada agama ini, dan ini buah dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah ikhlas, salamatus sodr, maka kita akan yakin kepada agama ini. Maka agama ini menjadi mizanul amal, menjadi timbangan dalam beramal. Semuanya ditimbang dengan agama ini. Sehingga hidup itu memang kalau kita perhatikan, hanya agama ini yang menjadi solusi bagi semua permasalahan hidup. Ya, sebagaimana ucapan dari Umar bin Khattab, laqad a'azzakumullahu bil Islam. Faman hama tatallabul izzata bi ghairihi yudillukumullah. Sungguh kalian dimuliakan dengan Islam. Kalau kalian mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah akan menyesatkan kalian. Selain Islam itu tidak, sudah rusak. Karena dalam Islam inilah niat yang ikhlas itu akan kita dapatkan. Tapi kalau di luar Islam itu humaniora. Jadi berbuat karena kemanusiaan saja. Kalau karena kemanusiaan, sistem balas membalas, ya, ini akan mengurangi keikhlasan kita kepada Allah SWT. Maka sidqul fikrah ini, yang pertama at-tajarrud bil manhaj ini
Kita kosongkan dari selain Allah, selain agama Allah. Kita fokus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kalau ada kebaikan di luar dari Islam, itu adalah kebaikan milik Islam. Kalau ada kebaikan di luar Islam, itu kebaikan milik Islam. Sebagai contoh misalnya, negara-negara yang menjadi negara terbaik dalam hubungan sosial, dalam pendidikan, itu kan negara-negara barat contohnya. Walaupun tidak bisa dijamin 100%. Sebagai contoh misalnya negara-negara Finlandia, negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, itu negara-negara yang sangat disiplin dalam kehidupan mereka. Sangat disiplin, sangat teratur hidupnya. Ya, tapi tidak semuanya, ada juga tempat-tempat kumuhnya, ya. Sebagaimana mungkin bisa dilihat di YouTube di Amerika Serikat itu banyak orang-orang yang tunawisma, tidak punya rumah. Ya. Hidupnya, lingkungannya kotor, banyak juga di sana. Hanya mungkin yang terekspos yang baik-baik. Ya. Seperti kita itu kan banyak juga tempat-tempat yang baik. Tidak menutup juga tempat-tempat yang tidak baik juga banyak. Ya. Jadi setara saya pikir. Maka ternyata di negara-negara tersebut yang tinggi tingkat disiplinnya juga banyak kekurangannya. Di antaranya mereka hidupnya menjadi bebas. Kalau di Finlandia atau di mana itu negara-negara Eropa itu kan sulit mencari anak perawan katanya. Sulit mencari anak perawan karena hubungan seksual di luar nikah itu menjadi kehidupan yang biasa bagi mereka. Kadang-kadang mereka itu kumpul kebo, itu biasa bagi mereka sudah di negara-negara Eropa. Bahkan jumlah penduduk di sana itu berkurang terus karena mereka untuk menikah tidak mudah, banyak beban-beban sosial yang mereka hadapi kalau menikah. Makanya mereka hidup secara bebas, free sex. Termasuk di Korea Selatan itu. Korea Selatan itu kan separuh dari bangsanya itu hidup di kota Seoul, ya. Dan mereka itu banyak tidak menikah, tapi hidupnya bebas, free sex. Makanya dikhawatirkan pada waktu tertentu nanti akan punah itu orang-orang Korea. Ya. Sama dengan Eropa itu perkembangan Islam sangat tinggi sekarang. Karena imigrannya banyak, sementara orang Eropa itu perkawinannya rendah. Sehingga yang bertambah besar itu kaum muslimin di sana. Dengar-dengar salah satu wali kota di London itu adalah seorang muslimah. Bisa dicek nanti bagaimana perkembangan muslim di sana. Maka memperbaiki fikroh ini ya merupakan yang urgen bagi kita agar hidup kita ini betul-betul kembali kepada agama kita. Kemudian yang kedua dari sidqul fikroh adalah as-saqafah al-qawiyah. Ini wawasan yang kuat ya. Wawasan yang kuat. Kita yakin kepada agama Allah, maka kita luaskan wawasan kita. Wawasan itu kan bagaimana pola pikir kita. Jadi kita itu betul-betul mengembangkan cara berpikir kita. Ya, kita dalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana sebagai kepala keluarga mendalami ilmu tentang keluarga dan semacamnya. Ketika bekerja pun kita dalami. Karena orang yang bekerja menjadi hebat itu karena mendalami, ya. Mendalami, ya. Jadi orang-orang yang bisa hebat itu, bisa unggul itu menurut Ustadz Jamil Az-Zaini itu ada beberapa ciri orang-orang yang unggul, ya. Orang-orang yang kuat juga. Yang pertama adalah dia punya vision, punya visi. Jadi orang-orang yang hebat itu punya visi. Visi itu kan mengetahui tujuan jangka panjangnya. Apa tujuan jangka panjang? Ketika bekerja jadi guru misalnya, apa visinya sebagai guru? Ketika menjadi dokter, apa visinya? Nah, ini perlu menetapkan visi. Menjadi pedagang, apa visinya? Misalnya menjadi pedagang, saya harus berdagang dengan cara yang jujur. Saya harus berdagang dengan menjual barang-barang yang halal. Itu kan visi, ya. Maka langkah-langkahnya kemudian disebut dengan misi. Jadi ada visi, ada misi, ada tujuan jangka panjang, ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ini orang-orang yang unggul, dia punya tujuan. Kemudian yang kedua ciri-ciri orang yang unggul adalah dia punya passion. Passion ini melakukan sesuatu dengan semangat. Karena dia cinta dalam melakukannya, dia menemukan passionnya atau mengatakan bakat begitu ya, dikatakan bakat. Jadi kalau kita bekerja misalnya itu harus sesuai dengan passion kita. Kalau tidak kita akan lemah bekerja, tidak menyukai pekerjaan. Ini adalah bencana terberat bagi kita. Orang yang bekerja tapi tidak menyukai pekerjaannya, di situ dia akan malas luar biasa. Yang penting gajinya cair,
tapi pekerjaan tidak dilakukan. Ini kan banyak orang seperti ini, sangat banyak. Sehingga kinerja mereka itu menjadi rendah, tidak menyukai pekerjaannya, padahal itu pekerjaannya. Kenapa? Dia tidak bekerja sesuai dengan passionnya. Maka menentukan jurusan ketika kuliahnya penting. Walaupun passion ini bisa dibentuk, Sebagai contoh misalnya, ini Ustadz Jamil Az-Zaini ini seorang motivator. Beliau itu insinyur pertanian, tapi beliau menjadi pengusaha. Pengusaha berarti itu jurusan ekonomi tentunya ya, bukan pertanian. Menjadi pengusaha, punya banyak perusahaan, menjadi motivator dan semacamnya. Kenapa? Karena ketika beliau bekerja itu walaupun tidak sesuai dengan jurusannya, tapi beliau bentuk passionnya, bentuk bakatnya sehingga sesuai dengan keinginannya. Maka tidak ada masalah. Sebagai contoh misalnya kan banyak di sini perawat menjadi pegawai bank misalnya, ada kan itu. Guru menjadi camat, ada itu. Yang penting kita terima itu, kemudian kita perbaiki ya, supaya bisa menyatu dengan jiwa kita sehingga tidak malas bekerja. Kalau orang sudah malas bekerja, Pak, itu akan merusak ya, merusak keluarganya. Bayangkan, dia bekerja digaji sekian tapi malas, kemudian uangnya diberikan makan kepada anak dan istrinya. Jadi jangan terkejut kalau nanti istrinya menjadi istri yang durhaka, anaknya menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena yang dimakan itu dari hal yang tidak baik. Dia tidak bisa maksimal bekerja. Makanya kita yang bekerja ini harus betul-betul berusaha. Memang paling berat jadi pegawai, lebih enak jadi pedagang memang. Kenapa? Kalau pegawai itu kita tidak maksimal sementara gajinya sudah maksimal, kan berat kan? Maka pegawai harus banyak istighfar. Kenapa? Gaji kita sudah maksimal tapi kerja kita kurang, terus terang mesti kurang, mesti punya hutang kita ini. Kalau berdagang, kalau mau malas, sudah berhenti, kan tidak ada yang Contoh saya berdagang sekarang, tidak buka toko saya, kan urusan kita itu sudah. Tapi kalau bekerja, kita tidak bisa sembarangan sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu beratnya kalau jadi pegawai. Maka istighfar yang banyak, termasuk saya sebagai pegawai ini berat sebenarnya. Makanya kita ganti dengan yang lain, kita perbaiki terus, ya. Berusaha untuk memaksimalkan tugas kita. Karena kalau sudah demikian akan menjadi passion kita, bakat kita, maka bekerja itu akhirnya menyenangkan bagi kita dan bisa maksimal dengan hasil-hasil yang baik. Kemudian yang terakhir adalah fahmul qadaya wa mu'alajatuha. Ini dari sidqul fiqh yang terakhir, yaitu memahami permasalahan umat dan mencari solusinya. Jadi dia tahu masalah umat tapi dia berusaha mencari solusinya. Banyak orang itu tahu masalah tapi tidak peduli kepada solusi ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan itu, kemarahan itu ada dua. Ada kemarahan yang agresif, dia marah berdasarkan masalah. Tapi juga ada kemarahan yang asertif, yaitu marah tapi berusaha mencari solusi. Marah berbasis solusi itu bagus ya. Dia marah tapi berusaha mencari solusinya, bukan berbasis masalah. Kalau berfokus pada masalah itu yang muncul adalah pertentangan terus ya. Demikian pula ketika masalah umat ini apa, maka kita berusaha mencari solusi. Nah, salah satunya Muhammadiyah, organisasi besar itu organisasi yang mencari solusi. Kemiskinan ada solusinya, kesehatan ada solusinya, pendidikan ada solusinya, dan semacamnya. Jadi berusaha memberikan ruang kepada masyarakat bagaimana masalah-masalah ini nanti bisa terpecahkan. Dan bangsa juga seharusnya begitu. Para politikus juga begitu. Dia berpolitik itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi bagaimana mencari solusi dari setiap permasalahan dari bangsa ini. Bapak Presiden, Bapak Menteri, anggota DPR itu semuanya harus berbasis kepada penyelesaian masalah. Sehingga masalah keumatan ini bisa kita pikul bersama untuk kita cari solusinya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan separuh materi ini. Jadi yang pertama adalah sidqun niyah, yang kedua sidqul fikrah. Kita masih belum bahas sidqul kalimah dan sidqul amal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.